alamat teleponnya. Ya, maaf kawan-kawan, tadi ada kendala teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Guru, rekan-rekan peserta VCT 9 Jatim 2021. Saya rekan-rekan semuanya, bagaimana puasanya, masih semangat ya sampai siang ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dari SMKN 1 Semen. Hari ini Senin 23 April 2021 saya bertugas sebagai host pada meeting VCT 1. Dan perkenalkan teman saya Korean Namja Al-Fadil sebagai moderator dan sebagai presenter. Oke, selanjutnya acara saya serahkan kepada teman saya Korean Namja Al-Fadil sebagai moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih disampaikan kepada rekan Yeni. Baik rekan-rekan, perkenalkan nama saya Jayan. Saya di sini adalah sebagai host dalam kesempatan meeting kali ini. Nah, untuk tema meeting adalah sejarah perkembangan komputer yang akan dipresentasikan oleh rekan Bayu. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai acara siang ini. Presentasi akan disampaikan oleh rekan Bayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan moderator Korean. Baiklah, untuk materi yang kita bahas ini adalah tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi kita akan belajar bagaimana perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Mulai dari generasi pertama sampai generasi yang ke sekarang. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Ya, perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi komputer memberi tanda positif pada kemajuan pola pikir yang inovatif manusia terhadap teknologi. Sebagai konsekuensinya, manusia yang mampu membaca dan menguasai teknologi yang akan menjadi manusia unggul. Jadi, karena semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka pemikiran manusia juga harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut. Jadi, seumpama ada teknologi yang baru keluar, maka kita harus menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Ya, atau bisa disebut tidak ketinggalan zaman begitu. Ya, dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat, kita semakin melupakan bagaimana sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ya, mungkin anak-anak zaman sekarang itu mulai melupakan bagaimana sih perkembangan generasi komputer itu. Ya, mungkin cuma tahu komputer pada zaman sekarang saja. Jadi tidak tahu komputer pada zaman dahulu. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah komputer dari generasi ke pertama. Oke, simak baik-baik untuk materinya. Ya, kita akan mulai. Yang pertama itu kita akan apa itu pengertian komputer. Jadi kita akan memulai yang pertama dengan pengertian komputer. Jadi komputer yaitu seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang kita berikan. Output yang dikeluarkan berupa informasi. Jadi komputer memang sangat membantu pada zaman sekarang.
Ya, kita juga terbantu karena adanya komputer. Dan sangat mempermudah pekerjaan kita dan juga dalam segala hal. Ya. Untuk input itu adalah kita memasukkan data atau sebuah informasi yang ingin kita cari. Jadi contohnya kita ingin mencari informasi tentang suatu hal, kita akan mencari seperti di aplikasi-aplikasi untuk searching seperti Google Chrome, Mozilla, seperti itu. Jadi nanti kita akan mengetik data atau informasi yang akan kita cari. Setelah kita mengetik selesai, kita klik enter atau klik cari, maka otomatis aplikasi tersebut akan menampilkan data yang kita cari tadi. Begitu. Ya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam komputer yang pertama, yaitu generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama itu dikeluarkan pada tahun 1946 dan mulai digantikan pada tahun 1959. Dan komputer pada zaman itu menggunakan tabung vakum. Jadi ini adalah gambaran komputer pada generasi pertama. Ya, menggunakan tabung kecil-kecil ini untuk menyimpan datanya. Pada tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer pada generasi pertama dengan memakai tabung vakum untuk dijadikan komponen dasar pembuatannya. Jadi hal terpenting atau komponen yang sangat dasar pada komputer generasi pertama itu yaitu tabung vakum. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. Jadi ciri-ciri komputer generasi pertama itu adalah membutuhkan daya listrik yang besar. Itu yang pertama. Jadi komputer generasi pertama itu membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Karena sangat banyaknya tabung vakum yang digunakan dalam komputer generasi pertama, maka otomatis akan memakan daya listrik yang sangat besar. Untuk yang kedua, kapasitas yang sangat sedikit. Jadi, seumpama kapasitas itu penuh, kita harus mengganti tabung-tabung itu dengan tabung yang baru. Jadi untuk yang ketiga, komputer cepat panas. Jadi karena logam vakum tersebut terbuat dari besi atau semacam logam begitu, maka akibat tadi membutuhkan daya listrik yang besar, maka juga otomatis akan cepat panas. Untuk yang keempat, kinerja komputer yang sangat lambat. Jadi memang komputer generasi pertama itu digunakan untuk menghitung saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk mencari informasi, digunakan mencari data. Jadi belum bisa. Jadi digunakan untuk bisnis dan untuk membantu menghitung pada bisnis tersebut. Untuk yang selanjutnya, ini adalah contoh komputer generasi pertama pada zaman itu, yaitu Electronic Numerical Integrated and Computer. Jadi komputer ini merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Mungkin ada banyak pada saat itu, namun yang banyak digunakan adalah komputer ini.
Oke, ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Jadi pada tahun 1942 itu dikembangkan sampai dengan tahun 1943 dan dikeluarkan pada tahun 1946. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan masuk ke komputer generasi kedua. Jadi komputer generasi kedua itu dikeluarkan pada tahun 1999 dan dikembangkan sampai 1965. Dan di komputer generasi kedua ini menggunakan transistor. Jadi bisa kita lihat ini adalah transistor. Seperti bentuknya seperti roll film. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Jadi komputer ini komponen utamanya adalah teknologi transistor. Komputer ini membutuhkan komponen yang dinilai jauh lebih efisien atau lebih mudah digunakan dibandingkan tabung vakum. Jadi mungkin pada zaman komputer generasi pertama itu kenapa cepat berakhir, karena sudah ada teknologi komputer yang lebih maju. Jadi komputer pada generasi pertama itu tergantikan oleh generasi yang kedua. Baiklah, untuk yang selanjutnya ini adalah ciri-ciri komputer generasi kedua. Untuk yang pertama, kinerjanya lebih cepat. Jadi kinerjanya atau kerja komputer ini lebih cepat dibandingkan generasi yang pertama. Dan untuk yang kedua, daya listrik lebih kecil. Jadi komputer di generasi kedua ini memakan daya listrik yang lebih kecil. Dan untuk yang ketiga, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Jadi komputer generasi kedua ini tidak hanya bisa digunakan untuk bisnis saja, bisa digunakan untuk teknik, yaitu mencari informasi atau sebuah data. Jadi menurut saya pada generasi kedua ini mulai ada kemajuan yang sangat signifikan. Untuk yang keempat, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding generasi pertama. Jadi untuk ukuran mungkin cukup membantu bagi pengguna pada zaman itu, karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan generasi yang pertama. Mungkin ini yang membuat kenapa orang-orang yang menggunakan komputer generasi pertama pindah ke komputer generasi yang kedua. Untuk yang kelima, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Dan di komputer generasi kedua ini mungkin mulai ada perkembangan di bagian penyimpanan, yaitu di bagian penyimpanan eksternal. Jadi kalau yang tadi generasi pertama itu menggunakan tabung vakum, kalau di generasi kedua ini menggunakan transistor dan mulai ada simpanan eksternal. Baiklah, ini adalah salah satu contoh komputer generasi kedua.
Jadi IBM juga telah membuat komputer atau superkomputer dengan nama Sperry Ren dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LARP. Komputer ini dikembangkan di laboratorium. Jadi pada pengembangannya, komputer ini tidak dikembangkan oleh suatu perusahaan atau suatu pabrik. Komputer ini dikembangkan di laboratorium dan baru mulai ada perusahaan yang mengembangkan komputer ini. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses info dan data yang berkaitan dengan bisnis atau berhubungan dengan bisnis. Jadi komputer ini digunakan untuk bisnis, memang cukup membantu untuk digunakan untuk bisnis, karena tidak cuma bisa menghitung saja, bisa digunakan untuk mencari data, informasi, begitu. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan langsung masuk kepada sejarah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dikembangkan awal pertama yaitu pada tahun 1965 dan sampai tahun 1971. Jadi komputer generasi ketiga ini menggunakan komponen utama yaitu integrated circuit. Dan generasi komputer ketiga ini merupakan teknologi yang menggeser fungsi transistor. Jadi mengapa di generasi ketiga ini juga semakin maju? Karena sudah menggunakan sebuah sirkuit, yaitu dan juga menggeser fungsi transistor. Sebagai komponen dasar komputer, namun transistor masih tetap digunakan. Jadi tetap digunakan tapi agak jarang. Jadi yang digunakan pada zaman ini mungkin kebanyakan yaitu mulai menggunakan integrated circuit. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi ketiga. Untuk yang pertama, listrik yang digunakan itu lebih hemat. Jadi karena bentuknya yang juga mungkin semakin ideal untuk digunakan gitu, dan juga menghemat listrik, itu sangat membantu bagi penggunanya pada zaman itu. Dan yang kedua, software akan lebih meningkat. Nah, di generasi ketiga ini mungkin software itu dikeluarkan untuk pertama kalinya. Jadi software itu keluar pertama kali di zaman komputer generasi ketiga ini. Dan mulai dari situ software mulai berkembang. Mulai dari Microsoft, Linux, begitu. Harga yang sangat terjangkau. Ya, memang komputer generasi ketiga memang banyak fitur yang sangat membantu. Yaitu termasuk yang ketiga ini, harga yang sangat terjangkau. Untuk yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Ya, mulai
dari generasi kedua tadi, karena sudah ada penyimpanan eksternal, mungkin di generasi ketiga ini mulai berkembang, dan selanjutnya pada generasi berikutnya. Dan untuk yang kelima, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Jadi di generasi ketiga ini, komputer sudah mulai bisa digunakan untuk apa saja. Tidak cuma menghitung atau mencari data dan informasi, mungkin kita bisa membuat suatu program. Ya. Jadi sebelumnya itu, pada generasi yang sebelumnya, itu belum bisa digunakan untuk membuat suatu program. Dan untuk selanjutnya, ini adalah contoh komputer generasi ketiga. Dan komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas. Jadi, kenapa dari itu? Mungkin ada yang menggunakan transistor, tapi mulai berkurang. Jadi mulai menggunakan ICS tadi. Sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ya, tapi mungkin belum mulai ditinggalkan sepenuhnya. Masih beberapa pihak yang masih menggunakan komputer generasi kedua. Dan beberapa pihaknya pindah ke generasi ketiga ini. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk pada komputer generasi keempat, yaitu awal pengembangannya yaitu di tahun 1971 sampai sekarang. Jadi ini adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini. Komputer yang kita gunakan sekarang ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Jadi mulai berkembang menjadi yang awalnya cuma ICS, sekarang mulai ada perkembangan menjadi prosesor. Baiklah, untuk ciri-ciri komputer generasi keempat, yang pertama dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, dan yang kedua dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dan yang ketiga dipasarkan juga pada sektor perorangan. Untuk yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Jadi di generasi keempat ini mulai ada persaingan untuk mengembangkan teknologi yang semakin maju lagi. Ya, seperti ada keluaran komputer baru, maka komputer itu dalam beberapa tahun saja akan ada komputer lagi yang baru dikeluarkan. Begitu. Itu yang selanjutnya. Ini adalah contoh komputer di generasi pertama. Di komputer generasi yang keempat.
yaitu pada tahun 1971. Tetap dengan IBM, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Ini mulai bisa digunakan di rumah. Jadi cuma tidak di kantor. Kita bisa menggunakan komputer ini di rumah kita sendiri-sendiri. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984. Jadi Apple pun mulai mengeluarkan softwarenya sendiri. Sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Untuk yang selanjutnya yaitu komputer generasi kelima, yaitu mulai sekarang, zaman sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan. Jadi masih proses untuk pembuatannya, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu atau bisa kita sebut kecerdasan manusia. Untuk yang selanjutnya ini adalah ciri-ciri komputer generasi kelima. Untuk yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Walaupun menggunakan teknologi yang tetap, tapi komputer ini masih bisa dikembangkan sampai ke depannya. Itu yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu makin banyak keluaran yang sangat baru dan seterusnya begitu. Untuk yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baiklah, untuk ini mungkin yang terakhir, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan saya akan berikan selanjutnya kepada moderator Korean. Dipersilahkan. Terima kasih atas Bayu untuk presentasinya. Sekarang akan dimulai sesi tanya jawab. Silahkan tuliskan pertanyaan di komentar untuk menanyakan pertanyaan sambil mengisi presensi. Bisa dimulai teman-teman untuk menanyakan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada moderator, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alim Said, MKN Dokumen. Pertanyaan saya adalah, bagaimana maksud awal dan tujuan dari rekan baru mengambil tema
sejarah komputer ini, apakah didasari dari kejadian yang Bayu temukan atau dari apa tujuan rekan Bayu ini menyampaikan tema pada pertemuan kali ini? Ya. Baik, saya rasa ini saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada rekan Bayu untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah alasan rekan Bayu untuk membuat presentasi tentang sejarah perkembangan komputer ini? Terima kasih. Ya, baik. Kenapa alasan saya memilih sejarah perkembangan komputer ini? Karena mungkin anak-anak zaman sekarang itu mulai melupakan bagaimana perkembangan komputer itu dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pertama sampai generasi yang sekarang. Dan disitulah saya berpikir untuk membuat sebuah materi yang menjelaskan tentang perkembangan komputer dari awal sampai hingga sekarang. Dan pada dasarnya mungkin untuk penjelasan materi saya yaitu berdasarkan dengan sebuah perkembangan teknologi yang semakin pesat ke depannya. Dan anak zaman atau menggunakan teknologi zaman sekarang dan belum tahu asal-usulnya. Begitu. Baik, terima kasih. Saya serahkan lagi kembali kepada moderator. Untuk rekan-rekan lain apa? Ada pertanyaan? Bagaimana rekan Lutfi? Apakah jawabannya sudah mengatakan? Presenter Bayu. Saya rasa yang bisa saya tangkap tadi adalah mungkin perilaku anak-anak zaman sekarang ya yang kurang peduli terhadap bagaimana awal mula komputer dibuat dan sampai saat ini. Ya, saya rasa cukup puas. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir sesi. Menandakan penutupan presentasi ini. Semoga ilmu yang didapat dari presentasi ini bisa berguna untuk rekan-rekan sekalian. Untuk penutupan, saya serahkan kepada rekan Yeni selaku host. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas teman saya Bayu sebagai presenter dan Koren sebagai moderator. Dan saya sendiri sebagai host undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.